Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali mampir di channel saya ini. Eh, Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan SIMKAH 4. Bagaimana kita meminimalisir error-error yang ada dalam SIMKAH. Ya, kita ketahui bahwasannya SIMKAH generasi 4 ini adalah satu-satunya aplikasi pencatatan nikah di KUA. Sehingga mau tidak mau kita harus menggunakan aplikasi SIMKAH 4 ini untuk pencatatan nikah yang ada di KUA. Nah, sebagai aplikasi pokok, tentu kita harus benar-benar memahami karakteristiknya SIMKAH tersebut seperti apa, sehingga kita terhindar dari berbagai macam error yang ada di SIMKAH. Nah, berdasarkan data dari lapor Pak yang dilakukan oleh para operator SIMKAH terkait masalah yang dihadapi, ternyata bahwasanya paling banyak error SIMKAH itu disebabkan oleh human error, artinya masalah yang ada pada operator atau SDM-nya. Ya, apakah itu karena ketidaktelitian atau keteledoran atau kesalahan lain. Nah, untuk error-error lain itu tidak begitu banyak. Beberapa penyebab error pada SIMKAH ini saya kategorikan menjadi 3. Yang pertama error aplikasinya, yang kedua error jaringannya, yang ketiga error operatornya atau human errornya. Jika yang error adalah aplikasi, maka ini butuh update, perbaikan, bisa karena masih ada bugnya atau ada yang belum sempurna terkait pengembangan aplikasinya, sehingga butuh perbaikan. Nah, ini tentu tergantung dengan programmernya, bagaimana programmer menangani permasalahan yang ada di aplikasi. Kemudian error yang kedua, ini error jaringan. Ini sering terjadi. Nah, kita bisa mengklasifikasikan error jaringan itu jaringan lokal di KUA kita yang bermasalah atau yang bermasalah di jaringan pusat, di server gitu kan. Nah, itu jika error karena jaringan lokal, kita bisa mencoba mengakses website lain atau aplikasi lain yang online. Jika kita akses di laptop atau komputer kita jalan normal, berarti jaringan kita normal. Jaringan lokal kita tidak ada masalahnya. Tapi jika kita buka website lain, misalnya apakah itu Google ataukah YouTube, ternyata tidak bisa terbuka, berarti jaringan lokal yang ada di tempat kita yang kita akses melalui PC atau laptop kita itu yang memang sedang bermasalah. Nah, ini tentu solusinya ya kita cek kembali agar jaringan yang ada di komputer kita nyambung dengan baik. Nah, jika errornya yang ada di pusat, kita juga bisa dengan mencoba mengakses situs lain, website lain. Jika kita akses website lain normal, tapi kita akses SIMKAH kok tidak bisa, berarti ini yang error adalah jaringan SIMKAH yang ada di pusat. Tentu ini error yang ada di server. Nah, terkait perbaikannya tentu kita menunggu informasi dari admin pusat yang biasanya itu di-share melalui WhatsApp group dari tiap-tiap operator yang ada di pusat maupun di daerah masing-masing. Nah, yang ketiga ini errornya error di operatornya atau di human errornya. Nah, ini tentu ini karena bisa jadi operator itu dalam kondisi lelah, dalam kondisi
tertekan dan sebagainya karena beban pekerjaan, sehingga tidak teliti, teledor dan sebagainya, sehingga muncul error. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, kita sebagai operator ini apa saja yang perlu kita lakukan agar kita paling tidak bisa meminimalisir error-error yang disebabkan karena human error tersebut. Jadi permasalahan SIMKA kaitannya operator. Jadi bagaimana untuk meminimalisir agar terhindar dari error-error tersebut. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan terhadap aplikasi SIMKA kita, yang pertama tentu kita perlu cek inputan data daftar nikah kita. Jadi kita masuk di menu daftar nikah. Nah, di data ini saya ambil contoh salah satu KUA yang mungkin tidak terkelola dengan baik datanya ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita fokus di status ya. Ini bisa kita lakukan sorting, kita urutkan dengan cara klik statusnya ini. Nanti data akan terurut. Ya, ini mengelompok, jadi status data yang statusnya belum validasi dia akan jadi urut, kemudian lengkapi pencatatan juga begitu, menunggu pembayaran begitu, pelaporan nikah juga begitu. Nah, dengan begini kita bisa melihat ada data-data yang double. Nah, sementara ini tanggal akadnya di tanggal 16 Juli. Nah, ini diinput tanggal 4 Juli. Jadi di tadi ada input data sekarang di tanggal 4, yang mana ini beberapa kali proses simpan ya. Jadi ini kita lihat di tanggal pendaftarannya sama, nama satinnya sama, kemudian nomor daftarnya ini berbeda ya, nomor urutannya berbeda, 00, 10, 11, 12, 13 ya. Ini belum divalidasi semua. Nah, jika terjadi double data seperti ini, kita perlu membatalkan salah satu. Kalau ini karena ada 1, 2, 3, 4, maka kita perlu batalkan 4 data. Jadi ini kita klik, kemudian lakukan batal nikah ya, batal nikah. Oke, sukses dibatalkan, dan kita lakukan lagi. Kenapa hal ini terjadi bisa ganda seperti ini? Ini karena bisa karena jaringan. Jadi karena jaringannya lambat, kemudian disimpan terus menerus, lalu terjadi double data seperti ini. Kemudian ini juga satu lagi kita batalkan. Data yang kita batalkan nanti akan masuk di menu batal. Jadi akan masuk di sini semua. Nah, ini Anggit Sakti Setiawan. Oke. Kemudian ini yang belum validasi, ada lagi ini di tanggal 21 Desember 2022.
Nah, ini berarti sudah lewat tanggal nikahnya. Ini coba kita cek. Ini ada kemungkinan bisa ada 2 data. Kita klik aja, kita filter namanya Rama. Nah, ternyata ada 2 data. Ini dulu sudah terlaksana di tanggal 21 Desember. Nah, ini ada lagi. Nah, yang satunya ini kita batalkan. Ya, jadi tinggal satu yang memang statusnya ini sudah laksana. Untuk yang 2 ini karena memang belum pelaksanaan, bisa jadi memang ini baru pendaftaran, jadi belum dilakukan validasi. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan pengurutan berdasarkan tanggal akad. Nah, kita klik aja di judul tanggal akad. Ini akan mengurut berdasarkan pendaftaran terlama yang pertama kali dulu dilakukan, yaitu di bulan Oktober 2022. Kita bisa lakukan pengurutannya, terus kita cek. Kita lihat di statusnya. Jika di statusnya ini tidak pelaporan nikah, maka kita perlu cek kembali datanya. Ya. Kita urut sampai dengan tanggal hari ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini ada yang statusnya sudah pemeriksaan, bukan pelaporan nikah. Tapi tanggal akadnya 2 Mei. Berarti ini kan sudah lewat. Sudah lewat. Ini perlu dicek kembali, benarkah pernikahannya itu di tanggal 2 Mei ini atau ini hanya karena salah input tanggal. Kalau saya melihat ini adalah salah input tanggal karena apa? Ini sama dengan tanggal pendaftaran. Nah, ini tanggal pendaftarannya sama dengan tanggal akad. Jadi ini dulu mendaftarnya mengambil data rekomendasi yang tanggal nikahnya tidak diubah, disesuaikan dengan tanggal yang sebenarnya. Ini perlu diedit dan nanti disesuaikan. Kita cek kembali dengan melakukan pengecekan seperti ini, kita bisa mendeteksi tanggal-tanggal berapa yang ada salah inputnya. Jika sudah pelaksanaan mestinya pelaporan nikah. Sehingga ketika statusnya tidak pelaporan nikah, maka bisa jadi ada salah input. Oke, kita cek terus. Mei. Nah, seperti ini juga 30 Mei. 30 Mei tahun 2023, ini daftarnya 4 Mei. Nah, ini harusnya sudah pelaksanaan. Ini juga di bawahnya sudah pemeriksaan di 6 Juni. Kalau ini juga bisa jadi ini tanggalnya belum diubah karena ini sama dengan tanggal pendaftarannya. Oke. Dan seterusnya. Jadi dengan melakukan sorting berdasarkan tanggal akad ini dan kita lihat statusnya, kita bisa melihat data mana yang mungkin itu kita ada kesalahan belum melakukan perubahan tanggal nikahnya. Kemudian setelah di menu daftar nikah ini, kita bisa masuk di menu pemeriksaan. Nah,
Menu pemeriksaan ini datanya beririsan dengan data akta nikah. Jadi ketika datanya masih di pemeriksaan, maka di menu akta tidak ada datanya. Atau sebaliknya, jika di pemeriksaan ini sudah tidak ada, maka datanya bisa sudah muncul di akta nikah. Nah, tentu statusnya apakah di akta nikah atau di pemeriksaan kita bisa lihat di menu daftar nikah tadi. Di statusnya itu kan bisa terlihat. Di menu pemeriksaan ini yang perlu kita lakukan adalah kita harus sering melakukan pengecekan tanggal bayar ya, billing, nomor billing. Ya. Kita bisa lakukan pengurutan. Kita harus sering melakukan verifikasi pembayaran, karena jika tidak kita lakukan verifikasi pembayaran meskipun sudah dibayar, dia tetap akan berada di pemeriksaan ini. Dan jika nanti billingnya sudah kadaluarsa, ini akan tercoret merah. Teksnya akan merah dan ada garis merahnya. Tapi meskipun ada garis merah, itu kita tidak perlu melakukan generate akta ulang, tapi cukup kita melakukan verifikasi pembayaran Simponi. Kita lakukan cek bayar. Nah, jika kita lakukan cek bayar belum terjadi pembayaran, ya bisa jadi memang belum dibayar. Nah, ini sudah, jika sudah muncul kita lakukan verifikasi. Oke. Jika sudah diverifikasi, datanya akan otomatis pindah ke akta nikah, tidak lagi di pemeriksaan. Nah, ini juga sudah. Nah, ini tinggal satu yang belum melakukan pembayaran. Oke. Nah, untuk data nikah di kantor, data nikah kantor, kita juga bisa lakukan pengurutan, pengelompokan. Yang nikah di kantor akan terkumpul sendiri. Nah, untuk data nikah kantor ini, selama kita tidak melakukan perintah pindah ke akta, datanya akan tetap berada di pemeriksaan. Beda dengan yang nikah di luar kantor, ketika kita verifikasi pembayaran, maka otomatis datanya pindah ke akta nikah. Tapi untuk data nikah kantor, selama tidak kita lakukan pindah ke akta, datanya akan tetap di sini. Nah, yang perlu kita pastikan lagi, sebelum kita pindahkan datanya ke akta nikah, kita pastikan bahwasanya memang data nikah ini benar-benar nikah di kantor, karena bisa jadi nikahnya beralamat di luar kantor, tapi status lokasi nikahnya itu ada di kantor, sehingga tidak muncul generate aktanya. Jadi kalau nikah di luar kantor nanti akan ada muncul generate akta, tapi jika nikah di dalam kantor generate-nya tidak muncul. Nah, ini kantor tidak ada generate, adanya pindah ke akta, tapi untuk yang nikah di luar kantor akan muncul generate billing. Ya, generate billing ya, generate billing. Oke, mungkin ini yang perlu
sering-sering kita lakukan. Jadi kita cek data nikah kita, baik data pendaftaran maupun data pemeriksaan, agar kita meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan karena human error, yaitu terkait data yang sudah kita input. Demikian, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.